Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kekuatan, dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak sebuah kisah yang penuh inspirasi, sebuah kisah tentang keteguhan hati dan kejujuran seorang pejabat negara yang memilih hidup sederhana meskipun banyak godaan yang datang. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita biasa, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip kejujuran dan kesederhanaan, bahkan di tengah-tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Matahari baru saja tenggelam, meninggalkan langit Konoha yang merona jingga. Pak Darman menutup berkas terakhir di mejanya, menarik napas panjang, lalu memandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi memantulkan sisa-sisa cahaya matahari, menciptakan kontras tajam dengan pikirannya yang berat. Sebagai Menteri Pemberdayaan Masyarakat, ia tahu bahwa keputusannya hari ini, menolak proyek besar bernilai triliunan karena indikasi korupsi, akan membawa konsekuensi besar. Namun, ia tetap teguh. Di dunia yang penuh intrik, ia memegang satu prinsip, jabatan adalah amanah, bukan sarana memperkaya diri. Namun, hidup jujur tidak pernah mudah. Di rumahnya yang sederhana, Bu Siti, istrinya, sedang mencatat pengeluaran keluarga dengan wajah murung. "Mas, uang sekolah Adi naik lagi tahun depan. Bagaimana kita mencukupinya?" tanyanya pelan, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Pak Darman menatap istrinya dengan senyum tipis, meski di dalam hatinya ada gemuruh tak berujung. Gajinya sebagai pejabat memang cukup, tetapi tidak sebanding dengan tekanan hidup di kota besar. Ia tak mau mengambil jalan pintas seperti banyak koleganya. Di kantor, Pak Darman sering menjadi bahan gunjingan. Rekan-rekannya menyindir gaya hidupnya yang sederhana, bahkan menganggapnya sebagai menteri miskin. Ia tidak memiliki mobil mewah, hanya mobil dinas yang ia gunakan untuk keperluan kerja. Rumahnya pun jauh dari kawasan elit, berada di pinggiran kota, di antara masyarakat biasa. Pak Darman menyadari, menjaga kejujuran di tengah kemewahan dan tekanan politik adalah perjuangan tanpa akhir. Malam itu, setelah pulang kerja, Pak Darman berjalan kaki menyusuri gang kecil menuju rumahnya. Hujan gerimis membasahi baju dan sepatu lamanya, tetapi ia tetap melangkah dengan tenang. Saat melewati sebuah warung kecil di ujung gang, ia melihat seorang penjual roti bakar tua yang tampak sibuk melayani pelanggan. Tangannya cekatan membalik roti di atas panggangan, sementara wajahnya memancarkan kebahagiaan sederhana. Pemandangan itu menusuk hati Pak Darman. Penjual itu tampak begitu menikmati pekerjaannya, meski hasilnya pasti tak seberapa. Pak Darman terus melangkah, tetapi bayangan penjual roti bakar itu tak hilang dari pikirannya. Sesampainya di rumah, ia memandangi anak-anaknya yang sedang tertidur lelap di kamar. "Mereka layak mendapatkan masa depan yang lebih baik," bisiknya dalam hati. Ia sadar, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia harus menemukan cara lain tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Namun, gagasan apa yang bisa ia wujudkan di tengah keterbatasannya? Beberapa hari kemudian, di sebuah rapat kementerian, Pak Darman kembali merasakan tekanan besar. Seorang kolega mencoba meyakinkannya untuk menyetujui proyek yang penuh dengan markup. "Pak Darman, kita hanya perlu tanda tangan. Tidak ada yang perlu tahu," katanya sambil tersenyum licik. Pak Darman menatapnya dengan tajam. "Maaf, saya tidak bisa mengorbankan rakyat hanya demi keuntungan segelintir orang," jawabnya tegas. Ucapan itu membuat suasana ruangan mendadak tegang. Malam itu, Pak Darman kembali melewati gerobak roti bakar yang sama. Kali ini, ia berhenti. "Pak, saya beli satu," katanya kepada penjual itu. Sambil menunggu, ia bertanya, "Sudah berapa lama jualan di sini, Pak?" Penjual itu tersenyum ramah. "Sudah 15 tahun, Pak. Hasilnya cukup untuk makan sehari-hari, meski sederhana." Jawaban itu membuat hati Pak Darman terasa hangat sekaligus getir. Betapa bahagianya orang yang bisa menikmati hasil jerih payahnya, meski kecil.
Ketika roti bakarnya selesai, Pak Darman mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi. Dalam perjalanan pulang, ia merenung. Apakah aku bisa melakukan hal yang sama? Pikirnya, ide itu masih samar, tetapi perlahan mulai tumbuh menjadi keyakinan. Di tengah dunia yang penuh godaan dan kebohongan, ia ingin membuktikan bahwa hidup jujur dan bekerja keras tetap bisa membawa kebahagiaan. Dan mungkin, roti bakar adalah awal dari semuanya. Malam itu, langit Konoha gelap tanpa bintang, seolah menjadi cermin kegelisahan hati Pak Darman. Ia duduk termenung di teras rumahnya yang sederhana, dengan segelas teh hangat yang mulai dingin. Angin malam membawa suara kehidupan dari gang sempit di depan rumahnya. Anak-anak bermain sambil tertawa, suara gerobak dorong penjual makanan berlalu, dan obrolan warga berbaur dalam harmoni. Pak Darman menghela napas berat. Di dalam rumah, Bu Siti masih sibuk mencatat anggaran keluarga. Ia tahu bahwa istrinya sedang berusaha mencari cara untuk menyeimbangkan kebutuhan yang terus meningkat dengan penghasilan mereka yang terbatas. Pak Darman memandangi gerobak roti bakar di sudut pikirannya, sebuah gambaran sederhana yang tetap melekat sejak malam sebelumnya. Ia berpikir, mungkinkah seseorang seperti dirinya, seorang menteri, bisa mengambil langkah serupa? Gagasan itu tampak absurd, namun ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa penjual roti bakar itu memancarkan kebahagiaan yang tulus. Sebuah kebahagiaan yang kini terasa asing di tengah tekanan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai pejabat negara. "Mas," suara Bu Siti memecah lamunannya. "Kita harus cari cara lain. Aku takut utang ini semakin menumpuk." Pak Darman menatap istrinya dengan mata sendu. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia tahu, mereka berada di ambang batas. "Aku punya ide," katanya akhirnya. Bu Siti mengernyitkan dahi, menunggu kelanjutan ucapannya. "Aku ingin mencoba jualan roti bakar, seperti bapak yang aku temui kemarin malam," lanjutnya dengan nada serius. Bu Siti terdiam, lalu tertawa kecil, mengira suaminya sedang bercanda. Namun, ketika melihat wajah Pak Darman yang serius, tawanya mereda. "Mas, kamu ini menteri. Apa kata orang nanti?" tanyanya, setengah takut, setengah khawatir. Pak Darman tersenyum tipis. "Aku tidak peduli apa kata orang, Dik. Aku hanya ingin kita hidup dengan cara yang jujur dan halal. Bukankah itu yang selalu kita ajarkan pada anak-anak kita?" Ucapan itu membuat Bu Siti terdiam. Ia tahu, suaminya adalah orang yang teguh memegang prinsip, meski kadang jalannya sulit dimengerti. Keesokan harinya, Pak Darman memutuskan untuk memulai langkah kecil. Ia pergi ke pasar tradisional setelah jam kerja, membeli bahan-bahan sederhana, roti, mentega, susu, keju, dan coklat. Para pedagang di pasar tidak mengenali sosoknya sebagai seorang pejabat negara. Baginya, momen itu terasa membebaskan. Ia bisa berjalan di antara masyarakat tanpa embel-embel jabatan, hanya sebagai seorang suami dan ayah yang sedang berjuang untuk keluarganya. Malam itu, dengan bantuan Bu Siti, ia mulai mencoba-coba resep sederhana di dapur kecil mereka. Tawa kecil terdengar saat roti pertama gosong, dan keju melebur terlalu cepat. "Mas, kalau begini, kita malah rugi sebelum jualan," canda Bu Siti. Namun, di balik lelucon itu, ia merasa ada harapan baru. Proses mencoba dan gagal memberi mereka semangat yang sudah lama hilang. Saat akhirnya roti bakar pertama berhasil dibuat dengan sempurna, Pak Darman memandangnya dengan bangga. Ia merasakan kebahagiaan yang sudah lama tak ia rasakan. Meski hanya sepotong roti, itu adalah simbol perjuangan dan harapan. Ia tahu, langkah ini mungkin akan mengundang kontroversi, tetapi ia siap menghadapi semuanya. "Besok malam, aku akan mulai jualan di depan gang," katanya mantap. Bu Siti hanya bisa mengangguk, masih setengah tak percaya bahwa suaminya benar-benar akan melakukannya. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur, Pak Darman memejamkan mata dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, jalan di depan akan penuh dengan rintangan. Namun, ia juga yakin, ini adalah keputusan yang benar. Bagi Pak Darman,
berjualan roti bakar bukan sekadar usaha untuk menambah penghasilan. Ini adalah caranya menunjukkan bahwa kehormatan bukan terletak pada jabatan, tetapi pada keberanian menjalani hidup dengan cara yang jujur. Malam pertama berjualan tiba. Pak Darman menggeser gerobak kecilnya ke sudut jalan dekat gang rumah. Udara malam terasa dingin, dan suara jangkrik menemani langkahnya yang mantap. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang sudah lusuh dan celana hitam sederhana. Topi hitam tua ia kenakan untuk menutupi sebagian wajahnya, berusaha menyembunyikan identitasnya. Hatinya berdebar-debar, bukan karena malu, tetapi karena ini adalah langkah pertama yang sangat berarti. Di bawah lampu jalan yang redup, ia menyalakan kompor kecil dan mulai memanggang roti. Bau harum mentega yang meleleh di atas panggangan menguar, menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang. Beberapa anak kecil berhenti untuk melihat. "Pak, ini roti bakarnya berapa?" tanya seorang bocah dengan mata berbinar. Pak Darman tersenyum, suaranya hangat saat menjawab, 2.000, nak. Mau coba? Anak itu mengangguk, lalu menyerahkan uang receh dengan senyum lebar. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa orang dewasa yang mengenalinya berhenti di dekat gerobaknya. Mereka berbisik-bisik, lalu tertawa kecil. "Itu kan Pak Darman, Menteri Pemberdayaan. Kok jualan roti bakar? Apa gajinya kurang ya?" Salah satu dari mereka berkata dengan nada mencemooh. Pak Darman mendengarnya, tetapi ia hanya diam. Ia terus melayani pelanggan dengan senyum ramah, meski hatinya sedikit perih. Ia tahu, keputusannya akan selalu dipandang aneh oleh sebagian orang. Ketika malam semakin larut, seorang ibu paruh baya menghampiri gerobaknya. "Pak, roti bakarnya enak sekali. Saya tidak menyangka, seorang pejabat seperti Anda mau turun ke jalan seperti ini," katanya dengan nada hormat. Pak Darman tersenyum lemah. "Bu, saya hanya ingin hidup dengan cara yang jujur. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras, kan?" jawabnya. Wanita itu mengangguk penuh penghargaan, lalu membeli 3 porsi roti bakar untuk anak-anaknya. Di tengah malam yang tenang, Pak Darman duduk di bangku kecil di samping gerobaknya, menatap tumpukan roti yang mulai menipis. Ia menghitung uang receh yang terkumpul di kaleng kecil. Hasilnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Ada rasa lega yang sulit ia gambarkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari tekanan pekerjaan yang sering membuatnya sulit bernapas. Malam ini, ia adalah dirinya sendiri, tanpa topeng jabatan. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama. Di rumah, Bu Siti menunggu dengan wajah khawatir. "Mas, aku dengar tadi ada yang mencemooh kamu. Apa kamu tidak takut mereka melaporkan ini ke atasanmu?" tanyanya dengan nada resah. Pak Darman duduk di samping istrinya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku tidak takut, Dik. Selama ini aku selalu berusaha menjalani hidup dengan jujur. Kalaupun ada yang menilai aku salah, biarlah mereka bicara. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga kita," jawabnya tegas. Keesokan harinya, berita tentang Menteri Penjual Roti Bakar mulai menyebar di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga merasa kagum, tetapi tidak sedikit yang sinis. Di kantor, bisik-bisik mulai terdengar di antara para staf. "Pak Darman itu unik, ya. Menteri kok jualan roti bakar?" kata salah seorang pegawai dengan nada setengah mengejek. Meski begitu, Pak Darman tetap melangkah tegap, menjalani tugasnya dengan profesionalisme yang sama seperti sebelumnya. Malam berikutnya, gerobak roti bakarnya kembali berdiri di sudut jalan. Kali ini, lebih banyak pelanggan yang datang. Anak-anak, ibu rumah tangga, hingga pedagang lain mulai mendukungnya. Meski demikian, di hati kecilnya, Pak Darman tahu ini baru awal. Ia belum tahu seberapa besar tantangan yang akan datang. Namun, ia yakin, selama ia tetap jujur dan tulus, ia akan mampu melewati semuanya. Gerobak kecil itu kini menjadi simbol perjuangannya, sederhana, tetapi penuh makna. Malam itu, gerobak roti bakar Pak Darman semakin ramai dikerubungi pelanggan.
Baunya yang harum dan rasa yang lezat telah menjadi buah bibir di lingkungan sekitar. Anak-anak datang dengan tawa riang, sementara para ibu membawa cerita tentang seorang penjual roti bakar yang berbeda. Pak Darman melayani semuanya dengan sabar, menebar senyum yang tulus meski tangannya mulai letih. Ia tak pernah menyangka, langkah kecil ini mulai menarik perhatian banyak orang. Namun, di sudut gang, seorang pria berdiri sambil memotret aktivitas Pak Darman. Ia adalah seorang wartawan dari sebuah media lokal, yang kebetulan melewati jalan itu dan tak sengaja mengenali Pak Darman. Pria itu tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang menteri menjual roti bakar di pinggir jalan. Ini berita besar, gumamnya sambil terus mengambil gambar. Ia bergegas kembali ke kantornya, tak sabar untuk menuliskan laporan eksklusif. Keesokan paginya, dunia Pak Darman berubah drastis. Berita tentang menteri penjual roti bakar menghiasi halaman depan media cetak dan online. Foto dirinya sedang memanggang roti dengan gerobak sederhana menjadi viral. Banyak yang memuji kesederhanaannya, tetapi tak sedikit pula yang mencibir. Di kantor, ia disambut dengan tatapan aneh dari kolega dan stafnya. "Pak Menteri, Anda jadi selebriti sekarang," ujar seorang staf dengan nada bercampur antara kagum dan ejekan. Sementara itu, di rumah, Bu Siti merasa cemas. Ia membaca komentar-komentar di media sosial yang mengomentari keputusan suaminya. "Mas, apa ini tidak akan membuat posisimu terancam? Bagaimana kalau atasanmu tidak suka?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Pak Darman menenangkan istrinya, meski hatinya pun tak sepenuhnya tenang. "Dik, aku tahu risiko ini. Tapi aku yakin, aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Biarkan mereka menilai. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kerja keras itu adalah kehormatan," ujarnya tegas. Hari itu, Pak Darman dipanggil oleh atasannya untuk memberikan klarifikasi. Di dalam ruang rapat yang dingin, ia dihadapkan pada tatapan tajam beberapa pejabat senior. "Pak Darman, apa yang Anda lakukan mencoreng citra kementerian? Bagaimana bisa seorang menteri berjualan di pinggir jalan? Ini memalukan," ujar salah satu dari mereka. Pak Darman tetap tenang. "Maaf, bapak-bapak, saya tidak melihat ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Saya tetap menjalankan tugas saya sebagai pejabat negara dengan baik. Berjualan hanyalah usaha pribadi untuk membantu keluarga saya tanpa melanggar aturan apapun." Jawaban itu membuat ruangan hening. Namun, tekanan tidak berhenti di situ. Rekan-rekan kerjanya mulai menjauhinya, takut dianggap mendukung tindakan kontroversial itu. Beberapa orang bahkan menyebarkan gosip bahwa Pak Darman sengaja mencari simpati publik untuk keuntungan politik. Pak Darman hanya bisa menghela napas setiap kali mendengar kabar tersebut. "Mereka tidak akan mengerti apa yang aku rasakan," pikirnya dalam hati. Di sisi lain, dukungan dari masyarakat terus mengalir. Banyak orang yang datang ke gerobaknya, bukan hanya untuk membeli roti bakar, tetapi juga untuk memberikan semangat. "Pak, jangan menyerah. Kami bangga punya pemimpin yang seperti Anda," kata seorang ibu muda sambil menyerahkan uang lebih dari harga roti yang ia beli. Dukungan itu menjadi bahan bakar bagi Pak Darman untuk terus bertahan. Malam itu, saat Pak Darman menutup gerobaknya, ia merenung panjang. Popularitas yang datang tiba-tiba ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia merasa bangga karena usahanya mendapat dukungan. Di sisi lain, ia tahu, sorotan ini bisa menjadi ancaman bagi posisinya sebagai pejabat. Namun, ia sudah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, ia akan terus berjalan di jalannya sendiri, meski penuh duri dan rintangan. "Ini baru permulaan," gumamnya dengan mata penuh keyakinan. Berita tentang Pak Darman terus menjadi bahan perbincangan. Media sosial penuh dengan diskusi. Sebagian besar memujinya sebagai simbol integritas di tengah maraknya korupsi. Namun, di balik pujian itu, tekanan dari kalangan politik semakin kuat. Pak Darman mulai merasakan dinginnya perlakuan rekan-rekannya di kementerian. Tak ada lagi sapaan hangat di koridor, tak ada lagi undangan makan siang bersama.
Ia menjadi sosok yang dihindari, seperti duri dalam daging bagi para pejabat yang terbiasa dengan kemewahan. Pada suatu hari, Pak Darman menerima surat panggilan rapat darurat dari atasannya. Suasana ruang rapat terasa tegang. Beberapa pejabat senior menatapnya dengan ekspresi sinis. "Pak Darman," ujar atasannya dengan nada berat, "kami mengapresiasi kerja keras Anda selama ini. Tapi tindakan Anda berjualan roti bakar telah menciptakan kontroversi yang tidak baik bagi citra kementerian. Kami meminta Anda untuk berhenti berjualan dan fokus pada tugas Anda sebagai menteri." Pak Darman menundukkan kepala sejenak, berusaha menahan emosi yang membuncah. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Bapak-bapak sekalian, saya paham kekhawatiran Anda. Tapi saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya lakukan tidak melanggar hukum atau etika. Berjualan hanyalah cara saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang jujur. Saya tidak pernah lalai dalam tugas saya sebagai menteri." Ucapannya membuat ruangan hening, tetapi tatapan sinis itu tak surut. Setelah rapat, Pak Darman berjalan keluar dengan kepala tegak, meski hatinya terasa berat. Di rumah, Bu Siti menyambutnya dengan wajah cemas. "Mas, apa yang mereka katakan?" tanyanya penuh kekhawatiran. Pak Darman duduk di kursi tua di ruang tamu, lalu menghela napas panjang. "Mereka memintaku berhenti berjualan, Dik," katanya. "Itu mencoreng nama baik kementerian," jawabnya dengan nada lirih. Bu Siti menggenggam tangannya, mencoba memberikan kekuatan. Malam itu, Pak Darman kembali ke gerobaknya seperti biasa. Namun, hatinya dipenuhi keraguan. Apakah ia harus menyerah pada tekanan itu? Saat ia sedang sibuk memanggang roti, seorang pria tua mendekatinya. "Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih. Anda mengingatkan saya bahwa kerja keras dengan cara yang jujur adalah sesuatu yang mulia," katanya sambil menyerahkan uang untuk membeli roti. Kata-kata itu menghapus keraguan di hati Pak Darman. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Pak. Dukungan Anda berarti banyak bagi saya." Namun, ujian datang tak lama setelah itu. Seorang kolega yang selama ini diam-diam membencinya, mencoba menjebaknya. Ia memalsukan dokumen proyek besar dan mencantumkan tanda tangan Pak Darman. Dokumen itu kemudian bocor ke media, menuduh Pak Darman terlibat dalam korupsi. Berita itu menyebar dengan cepat, menciptakan gelombang kebencian di masyarakat. Pak Darman yang selama ini dikenal jujur, tiba-tiba menjadi sasaran caci maki. Di tengah badai tuduhan itu, Pak Darman tidak tinggal diam. Ia mengajukan klarifikasi resmi dan meminta investigasi independen. Meski begitu, tekanan dari berbagai pihak membuatnya hampir kehilangan semangat. "Mas, mereka ingin menjatuhkanmu. Apa kamu yakin masih bisa melawan?" tanya Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. Pak Darman menggenggam tangan istrinya erat. "Aku tidak akan menyerah, Dik. Kejujuran itu tidak hanya untukku, tapi untuk semua orang yang percaya padaku." Beberapa minggu kemudian, hasil investigasi membuktikan bahwa dokumen tersebut palsu, dan nama Pak Darman kembali bersih. Namun, pengalaman itu mengajarkan sesuatu yang penting, kejujuran selalu memiliki harga yang mahal. Malam itu, di depan gerobaknya, Pak Darman memandang langit dengan mata yang basah. "Aku akan terus berjuang, apapun risikonya. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk menunjukkan bahwa kebaikan masih ada di dunia ini," gumamnya dalam hati. Gerobaknya, yang sederhana, kini terasa lebih dari sekadar alat berjualan. Itu adalah simbol perlawanan, kejujuran, dan harapan. Setelah badai tuduhan itu berlalu, nama Pak Darman kembali bersih, tetapi luka yang ditinggalkan begitu dalam. Media yang dulu memuji kini terpecah. Sebagian besar mengangkatnya sebagai simbol integritas, namun tak sedikit yang masih mencurigainya. Di kantor, tekanan semakin nyata. Beberapa pejabat secara terang-terangan mendesaknya untuk mundur, menganggapnya sebagai beban bagi kementerian. Pak Darman tetap tegar, tetapi hatinya mulai diliputi pertanyaan, apakah perjuangannya sepadan. Pada suatu sore, ia dipanggil oleh atasannya untuk pertemuan pribadi. "Pak Darman,
Anda telah melewati ujian berat, dan kami tahu Anda tidak bersalah, ujar sang atasan, sambil menatapnya dengan pandangan serius. Namun, kontroversi ini tidak akan berhenti. Setiap langkah Anda akan terus diawasi. Demi kebaikan kementerian, saya sarankan Anda mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Kalimat itu menusuk hati Pak Darman seperti pisau tajam. Ia merasa dihukum bukan karena kesalahan, tetapi karena keberaniannya memilih jalan yang berbeda. Sepulangnya ke rumah, ia mendapati Bu Siti menunggu dengan secangkir teh hangat di meja kecil mereka. "Mas, ada apa? Wajahmu terlihat sangat letih," tanya Bu Siti dengan nada khawatir. Pak Darman duduk di kursi kayu yang sudah mulai reot, menggenggam tangan istrinya. "Mereka memintaku mundur, Dik," katanya. "Aku menjadi beban," ujarnya lirih. Bu Siti terdiam, air matanya menggenang. Ia tahu suaminya telah memberikan segalanya untuk pekerjaan itu, tetapi ia juga tahu bahwa tekanan yang diterima Pak Darman sudah melewati batas. Malam itu, Pak Darman termenung lama di teras rumahnya. Suara gerobaknya yang tergeser oleh angin kecil terdengar seperti panggilan lembut. Ia memandang gerobak itu dengan penuh rasa campur aduk. Di satu sisi, gerobak itu memberinya ketenangan, tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa keputusannya berjualan telah membuatnya kehilangan banyak hal. "Apa yang harus aku lakukan?" gumamnya lirih. Di tengah kegalauan itu, seorang tetangga yang biasa membeli roti bakarnya datang berkunjung. "Pak, maaf kalau saya lancang. Saya dengar berita tentang Anda. Saya hanya ingin bilang, jangan menyerah. Kami butuh pemimpin seperti Anda," katanya penuh harapan. Kata-kata itu seperti angin segar bagi Pak Darman. Ia tersenyum kecil, tetapi di dalam hatinya, ia tahu keputusan besar harus segera dibuat. Esoknya, ia memutuskan untuk menggelar pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat dan teman-teman dekatnya. Ia ingin mendengar pendapat mereka sebelum mengambil langkah berikutnya. Suasana pertemuan itu penuh kehangatan, tetapi juga kejujuran yang menyakitkan. "Pak, kami menghormati apa yang Anda lakukan. Tapi, kalau tekanan ini terus berlanjut, Anda harus memikirkan keluarga juga," ujar salah seorang warga dengan nada prihatin. Kalimat itu membuat Pak Darman semakin menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang orang-orang yang bergantung padanya. Keputusan akhirnya ia buat di malam berikutnya. Di depan Bu Siti, ia mengutarakan niatnya. "Dik, aku memutuskan untuk mundur dari jabatan ini. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh posisi, melainkan oleh tindakan kita. Aku akan tetap berjualan roti bakar, dan aku akan melayani masyarakat dengan cara lain," ujarnya dengan suara tegas. Bu Siti hanya bisa memeluknya erat, menahan air mata yang akhirnya tumpah. Keesokan harinya, Pak Darman mengajukan surat pengunduran dirinya. Media kembali geger, tetapi kali ini, ia merasa damai. Ia telah membuat pilihan yang paling sulit dalam hidupnya, tetapi ia yakin itu adalah pilihan yang benar. Gerobak roti bakarnya kini bukan hanya alat untuk mencari penghasilan tambahan, melainkan simbol perjuangan seorang pemimpin yang menolak tunduk pada tekanan dan memilih berjalan di jalur yang jujur. Hari pengunduran diri Pak Darman tiba, disaksikan oleh berbagai media dan kolega di kementerian. Dengan langkah tegap, ia menyerahkan surat resminya kepada atasannya. "Saya mengundurkan diri bukan karena kelemahan, tetapi karena keyakinan bahwa kehormatan sejati bukanlah soal jabatan, melainkan integritas," ucapnya lantang dalam konferensi pers. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang, tetapi tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai tindakan melarikan diri. Saat keluar dari gedung kementerian untuk terakhir kalinya, ia menatap langit. Ada rasa lega yang membebaskan, namun juga kekosongan yang perlahan merayap. Malam itu, Pak Darman duduk di depan gerobak roti bakarnya, tetapi suasananya berbeda. Hatinya diliputi berbagai perasaan. Bu Siti datang membawakan secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. "Mas, apa kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini?" tanyanya lembut. Pak Darman mengangguk, meski matanya terlihat lelah.
Aku yakin, Dik, jabatan itu sementara, tapi nama baik akan selalu melekat. Aku hanya ingin kita hidup dengan tenang, jawabnya sambil menatap gerobak kecilnya yang kini terasa lebih bermakna dari sebelumnya. Namun, cobaan belum selesai. Beberapa hari setelah ia mundur, salah satu proyek besar yang pernah ia tangani di kementerian mendapat sorotan negatif. Para pejabat yang dulu menjauhinya kini mencoba menjadikannya kambing hitam. Mereka menyebarkan kabar bahwa Pak Darman mundur karena terlibat masalah serius yang akan segera terungkap. Media kembali memanas, dan nama baiknya sekali lagi menjadi sasaran. Berita itu menghancurkan semangat Bu Siti. Ia menangis di ruang tamu mereka yang sederhana. "Mas, mereka tidak akan berhenti menyerangmu. Apa mereka tidak cukup puas?" Isaknya. Pak Darman mendekatinya, menggenggam tangannya erat. "Aku tahu ini sulit, Dik. Tapi kita harus bertahan. Aku akan buktikan bahwa kebenaran selalu menang, meski lambat," ujarnya tegas. Namun, di dalam hatinya, Pak Darman tahu bahwa jalan ini akan semakin berat. Dukungan datang dari masyarakat yang selama ini mempercayainya. Pelanggan setianya, warga sekitar, hingga komunitas kecil di kota itu menggalang aksi solidaritas. Mereka membuat petisi, menyuarakan keadilan untuk Pak Darman. Beberapa media independen mulai mengangkat kisah perjuangannya, mencoba melawan narasi negatif yang dilemparkan oleh oknum-oknum yang ingin menjatuhkannya. "Kami tidak butuh pejabat sempurna, kami butuh pemimpin yang jujur seperti Pak Darman," tulis salah seorang aktivis di media sosial, yang kemudian menjadi viral. Sementara itu, Pak Darman berusaha melawan dengan cara yang ia bisa. Ia menghubungi rekan-rekan jurnalis yang dulu pernah membantunya, memberikan klarifikasi atas tuduhan yang dilemparkan. Ia juga bekerja sama dengan lembaga hukum untuk mengajukan gugatan terhadap mereka yang menyebarkan fitnah. Perjuangan itu melelahkan, baik secara fisik maupun mental, tetapi Pak Darman tidak menyerah. "Jika aku mundur sekarang, mereka akan menang. Aku tidak bisa membiarkan kejujuran kalah," gumamnya suatu malam, saat sedang membereskan gerobaknya. Pada suatu malam yang dingin, seorang pelanggan setia datang membawa kabar gembira. "Pak, kami berhasil mengumpulkan bukti bahwa Anda tidak bersalah. Media mulai meliput kebenaran ini. Nama Anda akan bersih lagi," katanya penuh semangat. Pak Darman tertegun, hampir tak percaya. Ia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang kita semua yang percaya pada kejujuran," jawabnya pelan. Hari itu menjadi titik balik. Media besar mulai mengoreksi narasi mereka, dan perlahan nama Pak Darman kembali bersih. Namun, pengalaman pahit itu meninggalkan jejak yang dalam. Ia sadar, perjuangan kejujuran bukanlah perjalanan yang mudah. Malam itu, saat ia menutup gerobaknya, ia memandang bintang-bintang di langit. "Aku mungkin kehilangan jabatan, tapi aku tidak kehilangan diriku. Dan itu lebih dari cukup," gumamnya, dengan hati yang mulai dipenuhi harapan baru. Hari-hari setelah nama Pak Darman dibersihkan membawa suasana yang lebih tenang di kehidupannya. Namun, ketenangan itu disertai rasa kehilangan. Jabatan yang dulu ia emban dengan penuh tanggung jawab kini tinggal kenangan, sementara gerobak roti bakarnya menjadi tempat ia kembali menemukan dirinya. Setiap malam, ia berdiri di sana, melayani pelanggan dengan senyum tulus, sambil mencoba melupakan luka yang sempat menghancurkan semangatnya. Suatu malam, seorang pria muda yang berpakaian rapi datang ke gerobaknya. "Pak Darman, boleh saya duduk di sini sebentar?" tanyanya sopan. Pak Darman mempersilakannya, sambil melanjutkan memanggang roti. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Doni, seorang mahasiswa hukum yang terinspirasi oleh perjuangan Pak Darman. "Bapak mungkin tidak menyadarinya, tapi apa yang Bapak lakukan telah mengubah cara kami memandang kejujuran. Banyak dari kami kini percaya bahwa integritas itu mungkin, meski jalannya sulit," kata Doni dengan mata berbinar. Pak Darman terdiam sejenak, memandang pria muda itu. Ia merasa terharu, tetapi juga bingung.
Saya hanya melakukan apa yang saya pikir benar, Nak. Tidak ada yang istimewa, jawabnya sederhana. Namun, Doni menggeleng. Justru karena kesederhanaan itulah, Bapak menjadi panutan bagi kami. Kami ingin belajar dari Bapak, bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang hidup yang berarti, katanya. Kata-kata itu menggugah sesuatu dalam hati Pak Darman. Keesokan harinya, Pak Darman dikejutkan oleh kedatangan sekelompok mahasiswa yang ingin belajar darinya. Mereka meminta Pak Darman menjadi pembicara dalam sebuah diskusi kecil tentang integritas dan kejujuran. Awalnya, ia ragu. Saya bukan siapa-siapa lagi. Apa yang bisa saya ajarkan kepada mereka? Tanyanya kepada Bu Siti. Namun, istrinya tersenyum, menggenggam tangannya. Mas, kamu adalah seseorang yang pernah berdiri tegak di tengah badai. Itu lebih dari cukup untuk menginspirasi mereka, katanya lembut. Pak Darman akhirnya menerima undangan itu. Diskusi yang awalnya hanya dihadiri beberapa mahasiswa berkembang menjadi forum yang lebih besar. Pak Darman berbicara dari hati, menceritakan perjalanannya, kesederhanaannya, dan perjuangannya melawan sistem yang korup. Kejujuran bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan untuk hidup dengan tenang. Jika saya bisa memilih ulang, saya tetap akan memilih jalan ini, katanya dengan penuh keyakinan. Kisahnya menyebar lebih luas, dan ia mulai mendapat undangan dari berbagai komunitas untuk berbagi cerita. Namun, Pak Darman tetap rendah hati. Ia tidak pernah meninggalkan gerobak roti bakarnya. Setiap malam, setelah berbicara di acara-acara itu, ia kembali ke sudut jalan, menyapa pelanggan setianya dan memasak dengan penuh cinta. Gerobak itu menjadi simbol perjuangannya, sekaligus pengingat bahwa hidup sederhana adalah pilihan yang mulia. Suatu hari, seorang wartawan yang dulu memotret Pak Darman tanpa izin datang menemuinya. Ia meminta maaf atas apa yang pernah ia lakukan, yang secara tidak langsung memicu rangkaian peristiwa yang menyakitkan. Pak, saya hanya ingin tahu, apa yang membuat Anda tetap bertahan? Tanyanya dengan nada penuh penyesalan. Pak Darman tersenyum, menatap gerobaknya. Karena hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang bisa kita berikan, jawabnya singkat, namun penuh makna. Kini, meski tanpa jabatan, Pak Darman menemukan makna hidup yang lebih besar. Ia menjadi teladan bagi banyak orang, bukan karena kekuasaan atau kekayaannya, tetapi karena keberanian dan ketulusannya. Di tengah segala kesederhanaannya, ia tetap berdiri tegak, membuktikan bahwa kebaikan bisa menang, meski jalannya penuh liku. Dengan gerobak kecilnya, Pak Darman melanjutkan perjalanannya, menyebarkan harapan dan menginspirasi generasi baru untuk memilih jalan yang benar, meski berat.